Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Bangit Pratama. Saat ini sedang menempuh S1 di Universitas Cyber Asia pada program studi PJJ Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan inflasi dan pengangguran dalam mata kuliah ekonomi makro. Ini saya lakukan untuk memenuhi UAS di semester genap kali ini. Apa sih inflasi? Ya kan? Inflasi adalah suatu kondisi ekonomi di mana terjadi peningkatan kecenderungan antara harga dan barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu yang singkat. Jadi ada kenaikan, harganya itu naik, barang dan jasa itu naik, tapi jangka waktunya singkat gitu sehingga pendapatan belum naik tapi barangnya naik terus nih. Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar dan jumlah barang dan jasa. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, inflasi ini kita bisa membagi menjadi dua. Yang pertama terkait dengan tingkat keparahan, yang kedua adalah berdasarkan penyebab. Berdasarkan tingkat keparahan, ada inflasi sedang, ringan, berat, dan hyperinflasi. Ringan tuh artinya apa? Ringan tuh adalah ketika inflasi dalam satu tahun tuh kurang dari 10%. Atau bisa juga kita sebut inflasi yang terkendali. Inflasi ini seperti kita menjalankan motor, roda lah, roda perekonomian lah. Ketika roda ini bergerak, maka otomatis akan hangat. Ketika hangat ini dia tidak mengganggu stabilitas ekonomi, maka dia bisa mendorong perekonomian. Jadi salah satu indikator bahwa ekonomi tumbuh adalah ketika ada inflasi. Tapi inflasi yang seperti apa? Ya inflasi ringan. Ketika inflasinya ringan, maka dia tidak berpengaruh terhadap ekonomi, namun roda perekonomian sedang berjalan. Lalu yang selanjutnya ketika inflasinya udah mulai naik lagi nih sekitar 10-30%, maka masuk inflasi sedang. Inflasi sedang ini apa maksudnya? Kenaikan harga barang ini cukup naik signifikan nih. Efeknya daya belinya mulai turun, ekonomi mulai terganggu di inflasi sedang ini. Lalu yang selanjutnya adalah inflasi berat. Inflasi berat adalah ketika inflasinya itu 30 sampai 100% nih. eh, Efeknya apa? Situasi ini memburuk kenapa? Memburuk harga barangnya semakin naik, harga barangnya semakin melonjak, terus ketidakpastian ekonomi meningkat, kalangan menengah bawah mulai udah nggak bisa terjangkau lagi nih harga-harga barangnya. Efeknya apa? Nanti kriminalitasnya naik, jurang sosialnya naik antara si kaya dan si miskin, kira-kira seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah yang paling parah yaitu inflasi. Hiperinflasi adalah levelnya sudah next level lah, udah level ekstrim lah. Harga barang naik berkali-kali lipat dalam jangka waktu singkat. Uang menjadi nyaris tidak bernilai, nggak ada harganya. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap mata uang. Biasanya terjadi pada negara-negara yang ekonominya sedang krisis nih, krisis ekonomi dan krisis politik. Contoh seperti di Zimbabwe atau di Venezuela. Itu terkait dengan jenis. Lalu penyebabnya apa sih penyebabnya? Yang pertama adalah demandful inflation atau permintaan meningkat drastis. Seperti contoh ketika waktu COVID kemarin tuh, ada satu jenis moda transportasi yang harganya naik signifikan dibanding dengan yang lain, yaitu sepeda. Orang-orang giat naik sepeda, giat membeli sepeda. Sementara permintaannya naik nih terkait sepeda, tapi dari pihak si produsen tidak bisa mengimbangi kenaikan permintaan ini dengan kenaikan produksi. Maka akan terjadi kenaikan harganya. Masuklah inflasi di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cost push inflation. Artinya apa? Biaya produksinya meningkat nih. Biaya produksinya meningkat. Meningkat berdasarkan apa? HPP-nya. HPP-nya naik nih. Seperti contoh kayak ada perubahan harga tenaga kerja, harga transportasi, harga-harga yang membentuk HPP lah kira-kira gitu. Seperti contoh ada kenaikan harga minyak bumi. Harga minyak bumi naik drastis nih. Ketika harga minyak bumi naik, efeknya apa? Nanti biaya produksi naik. Sorry, biaya transportasi naik. Biaya logistik naik. Efeknya apa? Harganya naik. Harga jual akhirnya naik. Ketika harga jual akhir naik, efeknya apa? Harga efeknya nanti ke inflasi. Lalu yang selanjutnya adalah import inflation atau harga barang impor naik. Harga barang impor naik itu maksudnya apa? Bukan harga barang jadi gitu, tapi harga barang mentah. Contoh seperti kedelai. Ketika harga kedelai itu naik, harga impor kedelai itu naik, maka nanti efeknya adalah harga tahu naik, harga tempe naik, harga susu kedelai naik. Padahal penyebabnya cuma satu. Harga kedelai doang nih naik. Sementara harga pekerja nggak naik, harga barang-barang yang lain nggak naik lah untuk membuat si kedelai ini. Tapi dia sangat berpengaruh. Itu namanya import inflation. Yang selanjutnya bagaimana sih cara kita mengukur inflasi? Ada tiga caranya. Yang pertama indeks harga konsumen, yang kedua adalah indeks harga perdagangan besar, yang ketiga adalah PDB. Nah, ketika IHK itu artinya apa? IHK itu artinya kita melihat harga di konsumen akhir.
Yang dilihat berarti apa aja? Yang pertama adalah konsumsi makanan, minuman, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang langsung berdampak pada konsumen. IHK ini biasanya dihitung setiap bulan nih oleh BPS. Kelebihannya apa sih IHK ini? Yang pertama adalah mewakili pengalaman nyata si konsumen. Yang kedua adalah mudah dipahami, kenapa? Karena langsung menjangkau konsumennya. Yang ketiga adalah dia tuh biasa digunakan untuk upah mini penyesuaian gaji, UMR, dan untuk penyesuaian si pensiun. Keterbatasannya apa sih? Negatifnya apa sih IHK ini? Negatifnya adalah dia tidak mencakup harga barang investasi dan barang ekspor. Dia tidak tercermin lah di situ kalau si IHK, dan kurang mencerminkan inflasi dari sektor produsen. Kenapa? Karena tadi kita hanya melihat dari sisi konsumennya saja. Itu yang pertama IHK. Yang kedua adalah indeks harga perdagangan besar IHPB. IHPB ini dia menghitung di tingkat grosir atau di tingkat produsen, bukan di tingkat konsumen akhir. Kalau IHK di konsumen akhir, kalau IHPB di tingkat produksi, harga produksinya. Jadi IHPB ini penting nggak penting? Penting untuk memahami struktur biaya produksi, terutama di sektor industri dan pertanian. Apa sih kelebihan kita pakai ngitung IHPB? Yang pertama adalah kita bisa mendeteksi harga dari hulu dari produksi. Yang kedua adalah IHPB ini sangat cocok untuk memantau inflasi berbasis biaya atau cost push inflation. Keterbatasannya apa? Keterbatasannya karena dia hanya di produsen, dia nggak masuk ke konsumen, nggak mencerminkan inflasi di konsumen akhir gitu kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya adalah karena harga di perdagangan besar, bisa jadi cuma naiknya 1 rupiah nih di perdagangan besar. 1%, tapi di konsumen akhir bisa 10% nih kenaikannya. Kenapa? Karena ada rantai produksi di situ. Jadi tidak terlalu efektif untuk melihat di konsumen akhir. Lalu yang selanjutnya adalah PDB inflation. PDB itu apa? Tingkat inflasi dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Jadi mencakup konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, eksim, atau ekspor impor. Nah, eh, PDB ini dia mewakili inflasi total dalam satu negara, atau dia bisa dilihat sebagai ekonomi makro lah. Ekonomi makronya itu adalah si PDB ini. Nah, perubahan harga dalam seluruh komponen PDB, dia tuh penyesuaian harga itu dari seluruh komponen PDB. Keterbatasannya ada nggak si PDB ini? Ada. Tadi dia karena seluruh global nasional, maka dia tidak menunjukkan dampak langsung ke konsumen. Dan dia diperbaruinya tidak setiap bulan, tapi diperbarui setiap kuartal. Contoh, di tahun 2024 IHK 125. Di tahun 2023 IHK ada 120. Tingkat inflasinya berapa persen dari 2023 ke 2024? Cara menghitungnya adalah 125 IHK 2024 dikurangi IHK 2023 dibagi IHK 2023 dikali 100%. Maka akan dapat 4,17. Berarti dapat disimpulkan di tahun 2024 ini terdapat kenaikan atau tingkat inflasi sebesar 4,17% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas gimana sih cara mengendalikan inflasi. Kebijakan apa aja sih yang bisa mengendalikan inflasi? Kebijakannya ada dua. Yang pertama adalah moneter dan fiskal. Moneter dilakukan oleh siapa? Bank Indonesia. Fiskal dilakukan oleh siapa? Pemerintah. Moneter bagaimana cara mengendalikannya? Ketika inflasi tinggi, maka harus menaikkan suku bunga. Efeknya apa? Ketika menaikkan suku bunga, ketika orang menaikkan suku bunga, maka nggak ada orang yang minjem ke bank. Malah orang-orang nabung di bank. Sehingga uang yang ada di pasar bisa dimasukkan ke dalam bank, agar uang di pasar nggak terlalu banyak. Lalu eh, Bank Indonesia bisa menstabilkan nilai uang dengan intercept ke pasar, menstabilkan nilai uang, nilai tukar rupiah, sehingga efeknya nanti bisa mengendalikan inflasi. Lalu pemerintah fiskal. Pemerintah tuh instrumennya dua, pendapatan dan belanja. Ketika inflasi besar, maka kan uang banyak nih. Ketika uang banyak, pemerintah nggak usah belanja dulu. Kurangi belanjanya. Efeknya apa? Tidak akan ada persaingan antara pemerintah dan konsumen, pemerintah dan masyarakat. Harga barang bisa lebih terkendali. Lalu dengan menaikkan pajak. Ketika menaikkan pajak, maka nanti untuk konsumen dari masyarakat bisa lebih terlihat, lebih terkendali, kira-kira seperti itu. Mana sih yang paling mudah untuk mengendalikan inflasi? Yang paling terlihat efeknya adalah mana sih yang bisa terlihat efeknya antara moneter atau fiskal? Moneter.
Moneter bisa langsung kelihatan efeknya, sementara fiskal itu dalam jangka waktu yang panjang. Tapi moneter ada efek negatifnya sehingga tidak bisa kita menggunakan moneter terus. Harus ada kestabilan antara moneter dan fiskal. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah harus menggunakan moneter dan fiskal. Makanya BI dan Kementerian Keuangan dalam hal ini terus bekerja sama untuk mengendalikan inflasi suatu negara atau inflasi di Indonesia. Kira-kira seperti itu untuk inflasi. Yang kedua adalah kita akan bahas terkait dengan pengangguran. Pengangguran itu kondisi di mana seorang pada usia kerja tidak bekerja dan sedang mencari kerja disebabkan karena tidak seimbang antara demand dan permintaannya, supply dan demandnya. Jadi supply tenaga kerjanya banyak, sementara demand si tenaga kerja itu sedikit. Intercept pasarnya itu sedikit, lowongan kerjanya sedikit, tapi orang yang lamar kerja ke sana banyak. Jadi jenis pengangguran yang pertama adalah berdasarkan penyebab ada friksional, struktural, siklikal, teknologis. Friksional adalah perpindahan kerja dari tempat A ke tempat B. Ketika tempat A ke tempat B kan nggak mungkin tuh di hari yang sama dia dari A langsung ke B juga kerja kan nggak. Pasti dia ada nganggurnya beberapa saat lah untuk menunggu TMT-nya. Nah saat menganggur inilah, saat tidak bekerja inilah disebut pengangguran karena friksional atau perpindahan kerja. Yang kedua adalah struktural karena adanya perpindahan teknologi atau struktur ekonomi. Seperti contoh Indonesia kan banyak yang latar belakangnya terkait dengan pertanian. Ketika ada modernisasi, maka pertanian ini kan sudah mulai tergeser nih dengan teknologi-teknologi atau industri-industri. Nah, orang-orang yang pertanian ini, nah inilah yang tidak bisa masuk nih ke industri sehingga dia sebagai uh, salah satu penyebab jadi pengangguran karena struktural tadi. Yang ketiga adalah siklikal atau karena resesi ekonomi. Ketika ekonomi tidak berjalan dengan baik, ketika ekonomi ini terjadi resesi perekonomian, nanti efeknya adalah lapangan kerjanya akan semakin turun nih ketika siklikal tuh. Jadi karena resesi ekonomi, terus si uh, ekonominya mulai melambat, maka nanti akan ada pengurangan produksi. Ketika pengurangan produksi, efeknya ada PHK. Lalu yang selanjutnya adalah teknologis. Teknologis itu karena ada otomasi kerja. Kayak contoh, dulu tuh kita beli apa-apa pasti di kasir, pasti di warung. Sekarang kan kita beli minuman atau apa kan bisa nggak di warung, nggak dikasih, bisa pakai vending mesin. Vending mesin kan nggak ada orangnya nih. Nah itulah yang menyebabkan pengangguran. Berdasarkan waktu nih, yang pertama terbuka, tersembunyi, musiman, setengah menganggur. Terbuka artinya apa? Dia benar-benar nggak kerja sama sekali dan sedang mencari kerja. Itu menganggur. Kalau tersembunyi, dia tuh sebenarnya kerja, secara status kerja, tapi nganggur. Kayak contoh ketika lahan digarap, harusnya bisa 5 orang nih, tapi digarap oleh 7 orang. Maka 2 orang ini disebut menganggur tersembunyi, kira-kira seperti itu. Kalau untuk musiman, seperti contoh nelayan, mencari ikan di laut. Tapi ada waktunya saat badai atau apa dia tidak ke laut. Nah, itulah saat dia menganggur sebagai musiman. Setengah menganggur maksudnya apa? Setengah menganggur adalah artinya dia bekerja, tapi dia bisa bekerja lebih atau dalam 1 minggu dia bekerja kurang dari 35 jam maka disebut sebagai setengah menganggur. Nah, bagaimana cara menghitung tingkat pengangguran nih? Kita mau menghitung adalah tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Contohnya, rumusnya adalah tingkat pengangguran, jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100. Contoh soal di Indonesia ada pengangguran 5 juta, angkatan kerjanya 50 juta. Berapa tingkat penganggurannya? Maka jawabannya adalah 10%. 5 juta dibagi 50 juta dikali 100%. Dapatlah angka 10%. Kira-kira seperti itu cara untuk menghitung penganggur. Lalu yang selanjutnya adalah apa sih hubungan inflasi dan pengangguran? Menurut kurva Phillips, di kurva Phillips menunjukkan hubungan yang negatif jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Saat inflasi naik, pengangguran bisa turun. Dan ketika inflasinya turun, maka pengangguran bisa naik. Kenapa itu terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Lanjut di contoh soal. Bagaimana sih kebijakan mengatasi pengangguran? Yang pertama adalah kebijakan fiskal, moneter, dan pendidikan dan pelatihan. Fiskal maksudnya apa? Kita meningkatkan belanja negara nih untuk mengurangi pengangguran, maka kita meningkatkan belanja negara untuk membuka lapangan kerja. Untuk moneter, kita memperlonggar kredit, menurunkan suku bunga. Untuk apa? Untuk mendorong investasi. Lalu pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja nih biar apa? Biar tadi pengangguran-pengangguran struktural bisa mendapat lapangan kerja yang sesuai. Kira-kira seperti itu untuk contoh bagaimana kebijakan mengatasi pengangguran. Yang selanjutnya adalah latihan soal seperti yang disampaikan. Di tahun 2024 terjadi kenaikan harga barang sebesar 6%. Namun tingkat penganggurannya turun dari 7% ke 5%. Apa artinya? Artinya adalah ada indikasi berlakunya kurva Phillips di mana inflasi yang naik beriringan dengan turunnya pengangguran. Kenapa itu terjadi? Dan itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan adanya
tekanan permintaan agregat yang meningkat. Jadi ada kenaikan agregat yang meningkat nih dari si penganggur dan si inflasi ini. Jadi hubungan antara inflasi dan pengangguran tuh sangat berhubungan gitu, sangat terlihat jelas gitu di kurva ini, di kurva Phillips. Nah, inflasi dan pengangguran tuh bukan dua indikator, bukan hanya dua indikator yang nggak penting atau cuman saling bertolak belakang itu enggak. Tapi di makroekonomi ini sangat penting dan juga dia tuh mencerminkan kondisi sosial, kesejahteraan, dan efektivitas kebijakan pemerintah. Nah, mungkin itu sih Bapak Ibu dan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.